Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memecahkan masalah. Tetua pertama, nyala hati di dalam, menara penyulingan ki langit yang berkobar, memang secara bertahap berkurang. Kalau terus begini, sepertinya semua itu akan hilang sama sekali tidak lama kemudian. Ekspresi wajah Su Qian menjadi menarik setelah dia mendengar hasil investigasi oleh seorang tetua di aula yang luas. Dia mengatupkan giginya dengan keras sebelum menjadi sangat tertekan beberapa saat kemudian. Hatinya tergetir. Tidak terduga bahwa api surgawi tidak direnggut oleh orang lain, tetapi sebenarnya langsung disempurnakan oleh orang ini. Pentingnya, menara pemurnian ki langit yang berkobar menuju akademi dalam secara alami sangat besar. Jika tidak, itu tidak akan menyebabkan Su Qian dan yang lainnya menjaganya dengan hidup mereka. Sekarang, bagaimanapun, dengan lenyapnya Fallen Heart Flame, efeknya meningkatkan kecepatan latihan seseorang juga secara bertahap akan melemah sampai menghilang. Dengan kata lain, keberadaan Blazing Sky Ki Refining Tower tidak akan berarti banyak lagi. Setelah kehilangan menara pemurnian ki langit yang berkobar, sistem perawatan orang-orang kuat yang dibanggakan oleh Akademi bagian dalam mungkin telah rusak. Hasil selanjutnya akan sangat serius. Suasana di aula agak sepi. Semua sesepuh juga tidak berdaya saat mereka menyaksikan ekspresi sedih dari tetua pertama. Sekarang, Flame Heart Flame telah disempurnakan oleh Xiao Yan, mereka tidak bisa begitu saja memintanya untuk meludahkannya, bukan? Masih baik-baik saja jika Xiao Yan adalah musuh. Mereka bisa dengan paksa menangkapnya dan menghapus Flame Heart Flame. Namun, hal yang paling merepotkan adalah bahwa orang ini telah memberikan bantuan yang cukup besar untuk Akademi Dalam. Jika Xiao Yan tidak mengalahkan kedua Dou Huang itu dalam pertempuran besar 2 tahun lalu, kemungkinan Akademi Dalam akan menderita kerugian besar dalam pertarungan itu. Xiao Yan juga agak malu saat merasakan suasana di aula. Sejujurnya, dia masih merasa sedikit menyesal terhadap Su Qian. Bagaimanapun, dia memiliki niat terhadap api hati yang jatuh sejak dia memasuki Akademi Jianan. Meskipun dia tampak sangat membantu Akademi dalam pertempuran besar itu, motif tersembunyinya adalah untuk mencoba yang terbaik untuk memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan api jantung jatuh. Elder pertama, apakah ada metode lain untuk memperbaiki situasi ini? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. Agak tidak mungkin baginya untuk menyerahkan api hati yang jatuh sekarang karena hal-hal telah berkembang hingga saat ini. Namun, dia juga merasa agak gelisah jika hanya menyaksikan Akademi dalam menderita kerugian yang begitu besar. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya kita hanya bisa menggunakan api hati jatuh buatan manusia. Jika tidak, efek dari menara pemurnian ki langit yang berkobar akan hilang sepenuhnya. Su Qian terdiam lama setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia menghela nafas dan berkata tanpa daya. Fallen Heart Flame buatan manusia? Xiao Yan terkejut. Heavenly Flame, sebenarnya bisa jadi buatan manusia? Membuat benda ini tidak dianggap terlalu sulit. Saat itu, kepala sekolah meninggalkan wadah Fallen Heart Flame, cadangan sebelum dia pergi. Selama seseorang menuangkan beberapa Flame Heart Flame di dalamnya, itu masih dapat mengaktifkan Blazing Sky Ki Refining Tower untuk memiliki efek meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang. Namun, efeknya akan sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Su Qian memandang Xiao Yan sebelum melanjutkan, ini membutuhkan bantuanmu. Pisahkan sedikit dari Fallen Heart Flame dan serahkan kepada kami. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega saat mendengar ini. Fallen Heart Flame telah disempurnakan olehnya menjadi benih api esensi. Selama douki di tubuhnya tidak habis, itu akan dapat menciptakan jumlah yang tak terbatas untuk digunakan. Memisahkan sedikit dari itu mungkin menghabiskan doukinya, tetapi dia sudah sangat puas bahwa ada metode yang mencapai yang terbaik dari kedua dunia. Namun, Fallen Heart Flame yang dipanggil semacam itu memiliki banyak batasan. Setelah douki saya menghilang, nyala api akan menghilang secara otomatis. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan ragu-ragu ketika dia mengingat ini.
Wadah itu dibuat sendiri oleh kepala sekolah. Anda tidak perlu khawatir tentang jenis masalah ini. Namun, penampung ini hanya dapat memperoleh efek penundaan. Oleh karena itu, kemungkinan Anda harus secara berkala datang ke Akademi Dalam untuk membantu mengisi kembali nyala api, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Sukian merenung dengan keras. Secara berkala kembali ke Akademi Dalam? Xiao Yan sedikit terkejut saat dia tertawa getir, apakah ada jangka waktu yang tepat untuk ini, secara berkala? Jika saya meninggalkan Akademi Dalam di masa depan, saya tidak perlu kembali ke tempat ini setiap setengah bulan atau bulan, kan? Ini adalah sesuatu yang saya tidak begitu yakin. Namun, selama Anda menyisakan cukup api untuk kami simpan, seharusnya tidak menjadi masalah dalam mempertahankannya selama 1 hingga 2 tahun. Sukian berpikir sejenak sebelum berbicara. Itu bagus, Xiao Yan menghela nafas dan mengangguk sambil tersenyum, baiklah, aku akan melakukan seperti yang direkomendasikan oleh penatua pertama. Bocah, kamu mendapatkannya dengan murah. Sungguh tidak terduga bahwa hal yang gagal diperoleh Han Feng meskipun telah berusaha keras dengan mudah diperoleh oleh Anda. Akademi Dalam kami telah melindunginya dengan susah payah selama bertahun-tahun hanya untuk menguntungkan Anda, teman kecil. Sukian memutar matanya. Suaranya agak masam saat dia berbicara. Dia secara alami memahami efek dari Valen Heart Flame yang terbaik. Xiao Yan telah menyempurnakannya. Oleh karena itu, kecepatan latihan awalnya yang menakutkan kemungkinan akan melambung tinggi di masa depan. Godaan seperti itu sangat besar bagi siapapun. Xiao Yan tersenyum canggung sebelum segera menyatukan alisnya. Dia perlahan bertanya, Han Feng, saat ini masih di wilayah sudut hitam, kan? Ayah. Sukian menipitkan matanya. Kilatan dingin samar melintas melewati mereka. Dia dengan tegas mengingat masalah Han Feng mengumpulkan sekelompok besar ahli untuk menyerang Akademi Dalam di dalam hatinya bahkan sekarang. Itu lebih baik. Ada beberapa hal yang harus saya cari agar dia selesaikan. Xiao Yan menyilangkan jari dan tertawa. Senyumnya memancarkan benang dingin yang pekat. Orang itu untungnya lolos saat itu. Sekarang dia bisa keluar dari area magma tak bernyawa itu, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah secara alami menyelesaikan masalah dengan senior ini. Jika tidak, bagaimana dia menjelaskan kepada Yao Lao yang saat ini tertidur? Meskipun kekuatanmu meningkat pesat, mungkin agak sulit untuk melakukannya sendiri. Sukian menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya, Han Feng telah membentuk aliansi hitam di wilayah sudut hitam. Cukup banyak faksi yang relatif kuat telah bergabung dengannya. Saat ini, jumlah orang kuat di Black Alliance sama banyaknya dengan awan. Bahkan saya memiliki sakit kepala yang tidak pernah berakhir karena itu. Selama 2 tahun di mana Anda tidak ada, Akademi Batin telah menemui masalah dengan orang-orang itu beberapa kali. Namun, kebanyakan dari mereka diblokir oleh Black Alliance. Aliansi hitam? Xiao Yan menggerakkan alisnya. Jarinya dengan lembut menyentuh permukaan meja. Sesaat kemudian, dia akhirnya berbicara, kalau begitu, apakah penatua pertama tidak ingin membalas mereka? Kilatan tajam melintas di mata Sukian saat dia berbicara dengan ganas, kenapa aku tidak mau? Reputasi Akademi Dalam tidak bisa memburuk di tanganku. Jika tidak, bagaimana saya akan bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia kembali di masa depan? Itu bagus. Tetua pertama, Anda harus mengumpulkan beberapa orang. Kita akan menuju ke wilayah sudut hitam dalam 3 hari. Jari Xiao Yan berhenti sebelum dia berdiri dan tertawa. Baiklah, karena kamu tertarik, Akademi Batin kita akan ikut bersenang-senang. Telapak tangan Sukian dengan keras membanting di atas meja saat dia juga tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia memiliki partisipasi Xiao Yan, orang yang sangat kuat ini, kemungkinan mereka akan dapat memecahkan kebuntuan dengan aliansi hitam selama 2 tahun ini. Saya akan mengumpulkan semua pembantu dalam 3 hari. Setelah itu, sekarang waktunya untuk mengakhiri konflik kita dengan Black Alliance. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, Sukian tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia sedikit mengernyit. Dia memandang Xiao Yan dan berbicara, sebelum ini, saya pikir Anda harus menyelesaikan konflik dengan ahli Douzong yang telah datang dan mencari masalah dengan Anda.
Jika tidak, jika dia datang dan mengintervensi selama pertempuran besar itu, Anda juga harus menyadari dengan jelas kekuatan bertarung seperti apa yang dimiliki Do Uzong. Jika dia bergabung dengan Black Alliance, kita akan menderita kerugian besar bahkan jika seluruh pasukan kita tidak dihancurkan. Dia pasti tidak akan bergabung dengan Black Alliance. Xiao Yan tersenyum saat mengamati wajah tegas Suqian. Dia menghela nafas, baiklah, aku akan menyelesaikan masalah dengannya dulu. Apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Suqian ragu sejenak sebelum bertanya. Keskiviko, santai. Kehadiran lebih banyak orang tidak akan membantu masalah antara dia dan saya. Xiao Yan tertawa getir saat dia menangkupkan tangannya ke arah Suqian. Dia berkata, karena saya sudah memperhitungkan sebagian besar hal, saya harus kembali dulu. Tunggu. Suqian merenung sejenak setelah melihat Xiao Yan berbalik. Setelah itu, dia perlahan berkata, oh sepertinya aku harus memberitahumu sesuatu. Apa itu? Xiao Yan menoleh dengan ragu. Kakak keduamu ada di wilayah sudut hitam, kan? Suara Suqian baru saja terdengar saat dia merasakan aura di seluruh Xiao Yan tiba-tiba naik. Sepasang mata tua yang dipenuhi dengan keterkejutan terangkat saat dia melihat pemuda yang wajahnya langsung menjadi gelap dan dingin. Apa yang terjadi dengan saudara kedua saya? Suara Xiao Yan sedingin es dan tanpa emosi apapun. Saat ini, tidak ada yang terjadi padanya. Suqian menekan kejutan di dalam hatinya dan melebarkan tangannya. Dia berkata, saya telah mengirim beberapa orang untuk diam-diam melindunginya setelah Anda diseret ke bawah tanah oleh Fallen Heart Flame. Dia hanya diam-diam berlatih untuk paruh pertama tahun ini. Namun, 1 tahun kemudian dia dikejar ke pegunungan yang dalam oleh beberapa orang yang mengejar hidupnya. Itu 2 bulan kemudian ketika dia muncul berikutnya. Pada saat itu, kekuatannya tiba-tiba dan anehnya melonjak ke kelas Do Uang. Saya tidak yakin apa yang terjadi padanya di pegunungan yang dalam. Menurut informasi yang dikumpulkan, dia diam-diam telah mendirikan organisasi yang sangat rahasia di dalam wilayah Black Corner. Organisasi ini saat ini memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah sudut hitam karena mereka sengaja memilih anggota aliansi hitam untuk dibunuh. Apalagi mereka membunuh siapapun yang mereka temui. Jelas, saudara kedua Anda membalas dendam untuk Anda. Wajah Xiao Yan memulihkan ketenangannya saat dia mengangguk dengan tenang. Untung tidak ada yang terjadi pada saudara kedua. Namun, ekspresinya baru saja tenang ketika kata-kata Suqian berikutnya membuatnya menjadi sangat gelap. Karena saudara kedua Anda membunuh anggota Black Alliance, untuk waktu yang lama, dia telah membangkitkan kemarahan Black Alliance. Menurut informasi yang saya dapat, tampaknya beberapa faksi yang cukup kuat mulai mengepung saudara kedua Anda dan organisasinya. Sepertinya kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Pada saat ini, wajah pemuda berjubah hitam itu sangat gelap dan dingin. Itu bahkan berisi kebiadaban yang samar. Suara sedingin es miliknya mengandung niat membunuh yang tak tertandingi. Apakah Anda mengetahui lokasi kakak laki-laki kedua saya? Silakan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.